Halo sahabatku cerita Momo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, ya. Hari ini, Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji emosi kalian, kisah yang penuh dengan perbandingan pahit, pengkhianatan di hari paling penting, dan sebuah pembalasan yang begitu elegan hingga membuat mantan mertua dan suami menyesal seumur hidup. Siapa yang menyangka, di hari wisuda S2-nya, saat Alea seharusnya merayakan pencapaian terbesar, ia malah menerima pesan singkat dari suami dan mertuanya, Bram dan Bu Ratna, yang isinya menusuk hati, "Kami mau liburan ke Bali, wisudamu tidak penting. Jangan ganggu." Sakit? Tentu saja. Tapi Alea memilih diam dan menelan ludah pahitnya. Detik itu juga, di tengah panggung kehormatan, Alea memutuskan untuk membuat perayaan versinya sendiri. Ia mengunggah sebuah foto di media sosial, foto rumah baru mewahnya di Bali senilai 7 miliar. Dalam sekejap, keheningan berubah menjadi riuh. Telepon dari Bram dan Bu Ratna berdering berkali-kali. Penasaran, kan, bagaimana kehancuran total keluarga sombong itu dimulai? Sebelum kita masuk ke dalam kisah dramatis ini, yang akan membuat kalian tercengang, jangan lupa like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo, agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Alea. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama menonton. Dan yang paling penting, yuk, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Siap untuk menyaksikan kejatuhan orang-orang yang meremehkan Alea? Mari kita mulai. Alea berdiri di atas panggung dengan jubah wisuda S2 berwarna biru tua yang membalut tubuh rampingnya. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun sorot matanya membawa beban yang jauh lebih berat daripada toga yang baru saja dipindahkan. Ia baru saja menerima ijazah dengan predikat summa cum laude, sebuah pencapaian yang ia raih seorang diri, dengan biaya sendiri, dan tanpa dukungan moral sedikitpun dari orang-orang yang seharusnya paling berbahagia untuknya. Suaminya, Bram, dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Di aula megah itu, ribuan pasang mata menatapnya. Alea bisa melihat wajah-wajah bangga dari rekan-rekan seangkatannya yang didampingi keluarga lengkap. Namun, kursi di barisan VIP tempat ia menyiapkan nama suaminya, tetap kosong. Ketiadaan itu bukan lagi sebuah kejutan, melainkan sebuah konfirmasi yang menyakitkan dari kisah yang sudah ia jalani selama 5 tahun terakhir. Alea selalu tahu posisinya dalam keluarga suaminya. Bagi Bu Ratna, ia hanyalah menantu yang biasa saja, tidak sepadan dengan kekayaan dan garis keturunan keluarga mereka yang selalu dibanggakan. Meskipun Alea memiliki pekerjaan yang stabil, ia sengaja merahasiakan skala kesuksesannya yang sesungguhnya. Selama ini, Alea adalah seorang arsitek dan pengembang properti rahasia yang mengelola jaringan investasi bernilai miliaran. Semua itu ia lakukan di bawah nama samaran, jauh dari jangkauan suaminya yang pemalas dan ibu mertuanya yang haus harta dan pengakuan sosial. Pendidikan S2 yang ia selesaikan hari ini adalah salah satu proyek rahasia Alea. Setiap sen uang kuliah, setiap lembar kertas tugas, hingga biaya penelitiannya, ia biayai dari keuntungan proyek-proyeknya yang selalu dianggap remeh oleh Bram. Suaminya itu hanya tahu Alea bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, dan itu cukup bagi Bram untuk merasa lebih superior karena warisan keluarga mereka. Alea berjalan menuruni tangga panggung, langkahnya mantap, hatinya perlahan mengeras. Ia meraih tas kecilnya dan matanya langsung tertuju pada layar ponsel yang menyala. Rasa penasaran bercampur harapan tipis. Barangkali mereka mengirimkan ucapan selamat meskipun tidak bisa hadir. Namun, pesan yang ia terima dari Bram justru membekukan senyumnya. "Kami mau liburan ke Bali, Alea. Ibu sudah merencanakan ini sejak lama. Wisudamu tidak penting, cuma gelar tambahan. Jangan ganggu, kami butuh quality time." Napas Alea tercekat. Kata-kata itu diucapkan tepat di momen yang paling ia nantikan, seperti pukulan palu dingin ke ulu hatinya. Mereka memilih Bali, tempat yang selalu ia impikan untuk dikunjungi berdua. Tapi kini mereka pergi tanpanya dan menjadikannya alasan untuk meremehkan usahanya. Tidak lama kemudian, pesan dari Bu Ratna muncul, memperjelas situasi dengan kekejaman yang khas. "Benar kata Bram.
Wisuda S2 itu hanya membuang-buang uang. Lebih baik kamu fokus melayani suami dan punya anak daripada mengejar gelar yang tidak berguna. Jangan hubungi kami, fokuslah di rumahmu saja. Alea menelan ludah pahit, berusaha keras menjaga air matanya agar tidak jatuh di tengah keramaian. Cuma gelar tambahan? Membuang-buang uang? Tidak berguna? Ia mengingat setiap malam di mana ia harus mengerjakan maket dan laporan sambil menahan kantuk. Setiap kali ia harus berbohong kepada Bram tentang jam pulangnya, karena harus bertemu klien properti kelas kakap. Semua itu ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menopang kehidupan mereka, yang selalu dihabiskan oleh Bram dan Bu Ratna untuk bersenang-senang. Saat itu juga, di balik jubah wisuda yang mulia, Alea mengambil keputusan final. Ini bukan lagi tentang kesabaran, ini tentang harga diri. Ia telah lulus dari kampus, dan kini, ia harus lulus dari kehidupan yang merendahkannya. Di sudut aula, ia melihat Vina, sahabat karibnya, melambai dengan mata berkaca-kaca penuh bangga. Vina adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian besar rahasia Alea, termasuk investasi propertinya yang gila-gilaan. Selamat, summa cum laude. Seru Vina sambil memeluk Alea erat-erat. Aku bangga banget sama kamu, Al, our architect queen. Alea membalas pelukan itu, tetapi nadanya berubah dingin. Vin, aku baru dapat pesan dari Bram dan Bu Ratna. Vina mengerutkan kening. Mereka bilang apa? Udah di Bali? Alea menghela napas panjang, menunjukkan pesan itu. Vina membaca, dan wajahnya langsung memerah karena marah. Astaga, mereka benar-benar keterlaluan. Hari pentingmu, Al, cuma karena mereka mau liburan di Bali? Padahal kamu. Vina menghentikan kalimatnya, teringat rahasia besar Alea. Alea memegang tangan Vina, tatapannya kini tajam dan penuh perhitungan. Aku tahu, Vin. Dan ini sudah cukup. Semua keraguan, semua penghinaan, semua pengabaian, semuanya berakhir hari ini. Aku tidak akan lagi menjadi Alea yang mereka anggap remeh. Maksudmu? Tanya Vina. Alea tersenyum misterius. Aku baru saja mendapat gelar akademis tertinggi. Sekarang saatnya aku memamerkan mahkota kerajaanku yang sesungguhnya. Alea mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan lincah membuka galeri, mencari sebuah foto yang sudah lama ia siapkan. Itu adalah foto sebuah villa mewah, arsitektur modern minimalis dengan kolam renang infinity yang langsung menghadap Samudra Hindia. Itu adalah villa Alea S2, properti yang baru saja selesai ia beli di Bali, bernilai fantastis, 7 miliar rupiah, yang selama ini ia persiapkan sebagai kejutan investasi terbesarnya. Properti itu sudah atas nama pribadinya. Bahkan sudah ia lunasi secara tunai, tanpa campur tangan sedikitpun dari Bram atau Bu Ratna. Tolong foto aku, Vin. Dengan toga ini, di tempat yang cerah. Vina mengangguk, masih bingung namun mengikuti instruksi Alea. Setelah mendapatkan foto terbaik, Alea membuka aplikasi media sosialnya. Ia menggabungkan foto dirinya dengan toga dan foto villa di Bali itu. Alea mengetikkan sebuah keterangan yang singkat, padat, dan menusuk. Lulus S2 hari ini, and also graduated dari kehidupan lama. Welcome to my new home in Bali. 7 miliar, cash. Tidak penting? Sekarang kita lihat. Vina menahan napas saat Alea menekan tombol unggah. Al, kamu yakin? Ini akan jadi perang besar. Aku sudah lama siap, Vin, balas Alea, menatap lurus ke arah Vina. Mereka mengirimiku pesan bahwa wisudaku tidak penting karena mereka mau liburan ke Bali. Aku akan membalasnya dengan menunjukkan bahwa Bali adalah istanaku, dan mereka diundang untuk menyaksikan kejatuhan mereka sendiri. Unggahan itu langsung meledak. Hanya dalam hitungan detik, notifikasi masuk bertubi-tubi. Teman-teman dekat Alea yang tahu ia adalah seorang developer genius di balik layar langsung membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan kekaguman. Mereka memanggilnya Queen of Property dan developer rahasia. Seseorang bahkan menulis, "Selamat atas rumah pantainya,
Bos, worth every single rupiah. Alea dan Vina memutuskan untuk meninggalkan aula. Di lorong yang tenang, saat Alea memasukkan ijazahnya ke dalam tabung khusus, ponselnya bergetar hebat. Itu bukan lagi notifikasi suka atau komentar. Itu adalah panggilan masuk. Nama Bu Ratna terpampang besar di layar. Alea menggeser tombol, menolak panggilan itu. Seketika, panggilan kedua masuk dari nomor yang sama. Alea menolak lagi. Lalu, pesan masuk dari Bu Ratna. Alea, apa maksud foto itu? Cincin berlian palsu yang kamu pakai itu? Jangan coba-coba membohongi kami. Itu rumah siapa? Alea membaca pesan itu dengan senyum sinis. Cincin berlian yang dimaksud Bu Ratna adalah hadiah wisuda S2 yang baru saja ia beli sendiri, bukan cincin pernikahannya yang sudah lama ia simpan di brankas. Tidak sampai 10 detik, telepon bergetar lagi. Kali ini, nama Bram yang muncul. Panggilan dari suaminya yang seharusnya sedang asyik liburan. Ia menolak. Bram tidak menyerah. Panggilan demi panggilan terus masuk, diselingi pesan teks yang mulai menunjukkan kepanikan. Alea, angkat. Itu rumah siapa di Bali? Kamu utang kemana? Aku suamimu, kamu harusnya bilang padaku. Kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Alea melirik Vina, yang kini hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya melihat betapa cepatnya rasa acuh tak acuh berubah menjadi ketakutan dan keserakahan. Mereka sudah mulai. Vin, bisik Alea, nadanya tenang dan terkendali. Wisudaku mungkin tidak penting, tapi uangku, itu sangat penting bagi mereka. Alea mematikan suara ponselnya. Ia tidak akan menjawab sampai ia siap. Ia membiarkan panggilan tak terjawab dari Bram dan Bu Ratna menumpuk di layar, menjadi saksi bisu betapa ironisnya kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. Aku akan kembali ke Jakarta malam ini juga, kata Alea. Tapi bukan untuk kembali ke rumah itu. Aku akan langsung ke kantor Pak Surya. Aku sudah mengundangnya besok pagi. Sudah waktunya, pembersihan, dimulai. Aku akan membalas pesan mereka, tapi bukan dengan kata-kata. Aku akan membalasnya dengan tindakan. Vina menggenggam tangan Alea, matanya memancarkan kekaguman yang tulus. Kamu benar-benar sudah lulus, Al, dari segalanya. Alea berjalan keluar dari gerbang kampus, sinaran matahari sore memantul dari jubah wisudanya. Ia tidak melihat ke belakang, ia hanya melihat ke depan, ke arah Bali, ke arah rumah 7 miliarnya yang kini menjadi pusat perhatian. Ia adalah Alea yang baru. Dan bagi Bram dan Bu Ratna, ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah mereka duga. Mahkota akademik yang ia dapatkan hanyalah simbol, mahkota kekuasaan yang sesungguhnya sudah ia kenakan. Perjalanan Alea kembali dari kampus terasa seperti prosesi pelepasan. Ia tidak hanya membawa ijazah di tangannya, tetapi juga sebuah manifesto baru di hatinya. Vina mendampinginya, sesekali melirik Alea, yang kini tampak lebih tenang, seolah topeng kesabaran yang selama ini dikenakannya telah dilepas, digantikan oleh ketenangan baja. Mereka menuju apartemen pribadi Alea, sebuah tempat rahasia yang jauh dari radar Bram dan Bu Ratna, tempat Alea mengendalikan semua urusan bisnis properti besarnya. Begitu pintu tertutup, Alea meletakkan toganya di sofa, mengambil napas dalam, dan menyalakan ponselnya yang tadi ia matikan. Seketika, layar ponsel itu dipenuhi rentetan notifikasi. 12 panggilan tak terjawab dari Bu Ratna, 7 dari Bram, dan beberapa pesan teks yang isinya antara tuduhan, ancaman, dan tuntutan untuk segera mengangkat telepon. Alea membiarkan keheningan apartemen itu menelan semua kegaduhan digital tersebut selama beberapa menit. Ia ingin mereka merasakan kecemasan yang sama yang ia rasakan selama bertahun-tahun ketika mereka mengabaikannya. Mau dijawab, Al? Tanya Vina hati-hati. Tentu, jawab Alea sambil menyesap air mineral. Tapi biarkan mereka mendidih sebentar. Kalau dijawab sekarang, mereka masih terlalu panas. Aku ingin mereka cukup cemas sampai kata, Bali, dan wisuda, terasa tidak berarti lagi di pikiran mereka. Tepat pukul 8 malam, Alea memutuskan sudah waktunya. Ia memilih panggilan dari Bu Ratna.
Alea memasang mode speaker dan meletakkan ponsel itu di atas meja marmer. Suara Bu Ratna langsung meledak, melengking tinggi, menembus heningnya apartemen. Alea, berani-beraninya kamu. Angkat telepon ibu sekarang. Apa maksud foto rumah 7 miliar itu? Kamu mencuri? Kamu menggelapkan uang dari kantormu? Kamu pikir kamu bisa membeli rumah semewah itu dari gaji tukang gambar biasa? Alea membiarkan badai kata-kata itu berlalu, tanpa menunjukkan reaksi. Vina di sampingnya menggenggam tinju, menahan diri untuk tidak membalas. Setelah Bu Ratna terengah-engah kehabisan kata, Alea akhirnya berbicara, suaranya pelan, dingin, dan sangat terkontrol, jauh berbeda dari menantu yang selalu mengiyakan. Salam Bu. Selamat liburan di Bali, ya. Saya pikir ibu sedang menikmati suasana pantai, ternyata ibu masih sempat memikirkan urusan rumah tangga saya. Suara Bu Ratna seketika tercekik, amarahnya berganti menjadi nada panik yang mengerikan. Jangan bertele-tele. Jawab ibu. Rumah itu milik siapa, Alea? Jangan berbohong. Ibu tahu betul kamu tidak mampu. Itu pasti milik laki-laki lain, kan? Kamu mengkhianati Bram? Tuduhan yang menarik, Bu, balas Alea, menaikkan satu alis. Tapi sayangnya, rumah itu sepenuhnya milik saya. Dibeli atas nama saya, dibayar lunas, secara tunai, dan itu adalah hasil kerja keras saya selama 5 tahun terakhir. Sebuah rumah pantai eksklusif yang harganya mencapai 7 miliar rupiah. Sebuah pencapaian yang mungkin tidak penting di mata ibu, sama tidak pentingnya dengan gelar S2 saya hari ini. Bu Ratna terdiam sejenak, suara napasnya terdengar berat di telepon, disusul bisikan samar dengan Bram yang terdengar cemas. Detik berikutnya, Bram mengambil alih telepon, suaranya dipenuhi campuran kemarahan dan ketakutan yang kental. Alea, bicara apa kamu? Jangan gila, kamu kira aku bodoh? Kamu itu cuma pegawai rendahan. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Jangan mimpi. Aku suamimu. Kalaupun itu rumahmu, itu sudah pasti harta Gonogini. Berikan sertifikatnya padaku. Alea tersenyum pahit. Reaksi Bram adalah persis seperti yang ia duga. Alih-alih bangga atau setidaknya meminta maaf karena telah meremehkan, suaminya justru langsung menuntut hak dan kepemilikan. Itulah masalahnya, Bram, kata Alea dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Kalian selalu berpikir bahwa Alea hanya seorang pegawai rendahan yang gajinya pas-pasan. Kalian selalu merasa lebih unggul karena warisan keluarga kalian. Tapi, tahukah kalian? Selama ini, uang yang saya transfer setiap bulan untuk kebutuhan rumah tangga, kalian, untuk cicilan mobil Bram, bahkan untuk pengobatan rutin ibu, itu semua hanya sisa-sisa uang jajan saya. Itu hanya remah-remah, Bram. Ia menghela napas, bersiap untuk pukulan telak berikutnya. Uang yang saya pakai untuk membeli rumah di Bali itu adalah hasil dari proyek-proyek properti besar yang saya kerjakan secara rahasia. Saya adalah arsitek dan pengembang di balik beberapa proyek residensial mewah yang sering muncul di majalah bisnis, yang selama ini saya tangani atas nama perusahaan konsultan ayah saya. Keheningan yang mencekam menyelimuti panggilan itu. Bu Ratna dan Bram seolah-olah dicekik oleh kenyataan yang baru saja Alea ungkapkan. Selama ini, mereka hidup dalam keyakinan bahwa mereka jauh lebih kaya dan superior. Sementara Alea, si menantu, biasa saja, yang mereka biarkan berjuang sendiri, ternyata adalah raksasa finansial yang selama ini menopang gaya hidup mereka. Tiba-tiba, terdengar suara Bram menjerit dengan nada putus asa. Tidak mungkin. Kamu bohong. Rumah itu pasti dibeli dari uang pinjaman. Kamu ingin menjebak kami. Itu rumah pameran, kan? Cuma show unit untuk fotomu. Alea tahu Bram dan Bu Ratna sedang berada di kamar hotel bintang 5 di Bali, tempat mereka mengira bisa menikmati kemewahan yang lebih hebat daripada Alea. Ironisnya, saat Alea mengunggah foto itu, mereka sedang berdebat tentang tagihan layanan kamar yang terlalu mahal. Kalau Anda tidak percaya, Bram, Ibu, coba buka lagi media sosial saya. Lihat kolom komentar. Ada Pak Karta,
klien saya, yang memberi selamat. Ada juga Pak Bimo, pengacara properti ternama, yang mengucapkan selamat atas eksekusi proyek Bali. Apakah mereka akan mengucapkan selamat atas rumah pameran? Bram? Tidak. Mereka mengucapkan selamat atas aset nyata saya. Alea menekankan kata, aset nyata, dengan dingin. Bu Ratna kembali mengambil alih, suaranya serak dan menahan tangis. Rasa sombongnya hancur berkeping-keping. Alea, nak, ibu. Ibu minta maaf kalau tadi ibu bicara kasar soal wisudamu. Maksud ibu bukan begitu. Ibu hanya khawatir. Kamu sudah seperti anak ibu sendiri. Rumah itu, kalau memang itu rumahmu, nak, kamu tidak mau pinjamkan pada kami? Bukankah seharusnya suami dan istri berbagi? Perubahan nada yang drastis itu membuat Alea muak. Saya senang ibu akhirnya memanggil saya, nak. Tapi sayangnya, kata-kata itu sudah sangat terlambat. Bu, wisuda saya tidak penting, liburan ibu lebih penting, dan sekarang, ibu baru ingat bahwa saya adalah anak ibu saat aset bernilai miliaran muncul di Bali, tempat ibu sedang liburan. Sungguh ironis. Rumah itu, Bu, lanjut Alea, dibeli sebelum saya menikah dengan Bram. Jauh sebelum. Dan itu sudah saya persiapkan jika suatu saat saya harus lulus dari pernikahan ini. Aset itu murni milik saya. Maaf, Bram, Bu, kalian tidak punya hak atas aset tersebut. Sama sekali tidak. Teriakan Bram kembali terdengar, kali ini lebih histeris. Alea, aku akan kembali ke Jakarta sekarang juga. Kita akan bicara baik-baik. Aku akan membatalkan liburan ini. Kamu tidak akan bisa melakukan ini padaku. Silakan, Bram. Segera kembali. Saya akan sangat menantikan kepulangan Anda, jawab Alea dengan tenang. Saya ada janji dengan Pak Surya besok pagi di Jakarta. Pak Surya adalah pengacara keluarga yang selama ini mengurus semua aset saya dan perusahaan. Saya sengaja mengundangnya untuk datang lebih cepat. Tugas pertama Pak Surya adalah memastikan bahwa tidak ada Rp1 pun dari aset saya yang akan jatuh ke tangan orang yang meremehkan saya. Alea membiarkan kalimat terakhirnya menggantung di udara. Ia bisa membayangkan wajah pucat Bu Ratna dan Bram di seberang telepon. Seluruh rencana liburan mereka, kebanggaan mereka, dan keyakinan mereka tentang dominasi finansial, semuanya hancur dalam satu unggahan foto dan satu panggilan telepon. Jadi, nikmatilah sisa malam ini di Bali. Karena mungkin, ini adalah liburan terakhir yang bisa kalian nikmati dengan uang yang kalian ambil dari orang yang kalian sebut tidak penting. Tutup Alea. Ia tidak menunggu balasan. Jari Alea menekan tombol merah, memutuskan sambungan dengan kejam. Keheningan kembali melingkupi apartemen. Vina menatap Alea dengan kagum. Al, itu tadi sungguh luar biasa. Mereka pasti sudah pucat pasi sekarang. Mereka tidak akan bisa menikmati Bali lagi. Vin, kata Alea, matanya berkilat dingin. Kepulangan mereka ke Jakarta akan menjadi kepulangan yang penuh ketakutan. Mereka datang bukan untuk memelukku, tapi untuk memperebutkan sertifikat rumah. Dan aku sudah siap. Malam ini, aku akan menyusun semua dokumenku bersama Pak Surya. Besok, bab 3 dimulai. Alea berjalan ke kamarnya, meninggalkan jubah wisuda yang tergeletak di sofa. Gelar S2 adalah mahkota kehormatan, tapi rasa sakit hati yang mereka torehkan adalah bahan bakar untuk revolusinya. Ia telah lulus dari kampus, dan kini, saatnya untuk benar-benar lulus dari keluarga yang tidak pernah menghargainya. Pengumuman tentang rumah 7 miliar itu adalah bom pertama yang ia jatuhkan. Bram dan Bu Ratna kini harus hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang baru saja Alea tanamkan di hati mereka. Mereka harus kembali ke Jakarta, meninggalkan Bali yang indah, hanya untuk menghadapi kehancuran yang tak terhindarkan. Penerbangan komersial dari Denpasar menuju Jakarta terasa bagai perjalanan ke neraka bagi Bram dan Bu Ratna. Mereka meninggalkan keindahan Bali yang seharusnya menjadi simbol kemewahan dan pelarian, kini menjadi saksi bisu awal mula kehancuran mereka. Bu Ratna, yang biasanya berlagak anggun dan suka memerintah,
kini duduk gelisah, berkali-kali menyeka keringat dingin di pelipisnya. Sementara Bram, yang selama ini merasa nyaman dalam bayangan kekayaan warisan dan sokongan finansial Alea yang ia anggap remeh, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan akal sehat. Sepanjang perjalanan, mereka terus berdebat dengan suara tertahan. Sesekali Bu Ratna menyalahkan Bram karena tidak pernah mengawasi keuangan Alea dengan benar, dan Bram menyalahkan ibunya karena terlalu sering menghina Alea hingga menantunya itu menjadi dendam. Dalam pikiran mereka, tidak masuk akal jika menantu yang selalu mereka caci dan anggap pegawai biasa itu, tiba-tiba menjelma menjadi pengembang properti raksasa. Mereka yakin, ini hanyalah skema jahat Alea untuk mendapatkan warisan keluarga Bram, dan rumah 7 miliar itu hanyalah umpan. Mereka harus segera merebut sertifikat itu. Saat pesawat mendarat di Jakarta pada dini hari, mereka langsung bergegas menuju rumah utama mereka. Rumah itu adalah rumah yang Alea beli beberapa tahun lalu, jauh sebelum ia membeli rumah Bali, tetapi selama ini mereka selalu mengklaimnya sebagai rumah warisan keluarga Bram. Mereka ingin memastikan bahwa setidaknya, aset yang satu ini masih berada di bawah kekuasaan mereka. Namun, begitu pintu utama terbuka, suasana aneh langsung menyambut mereka. Rumah itu terasa dingin dan sunyi. Pakaian dan barang-barang pribadi Alea, yang biasanya tersusun rapi di kamar utama, telah hilang. Lemari pakaian Alea kosong. Meja kerjanya bersih. Hanya ada kesunyian yang mencekam, dan di atas meja ruang tamu, tergeletak sebuah amplop putih tebal tanpa nama pengirim. Bu Ratna membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, terdapat 2 dokumen. Satu adalah surat pemberitahuan permintaan mediasi perceraian yang diajukan oleh Alea melalui pengacaranya. Dan dokumen yang kedua adalah pemberitahuan penarikan semua fasilitas tambahan, yang mencantumkan detail bahwa semua kartu kredit sekunder yang selama ini digunakan oleh Bram dan Bu Ratna, serta semua langganan premium dan asuransi yang selama ini dibayarkan Alea, akan diblokir dan dihentikan per hari ini. Tidak mungkin, jerit Bu Ratna, suara histesisnya memecah keheningan subuh. Alea gila. Dia benar-benar berani. Bram mengambil dokumen itu, matanya membelalak kaget. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membeli kopi di bandara tadi, dan transaksi itu ditolak. Ia mengira itu hanya kesalahan sistem, tapi sekarang, semuanya jelas. Alea sudah mengunci semua sumber mata air finansialnya. Bram selama ini hidup dari tunjangan dan fasilitas yang diam-diam dibayarkan oleh Alea. Gajinya sebagai pegawai kantoran biasa bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah, warisan, yang super besar itu. Ibu, kita harus segera hubungi pengacara kita. Kita harus cari tahu apa yang Alea rencanakan. Dia tidak boleh mengambil rumah Bali itu. Itu aset kita, Bu. Kita harus bilang semua asetnya adalah harta Gonogini. Bram mulai mondar-mandir, mencengkeram kepalanya, panik. Pengacara? Bu Ratna tertawa getir. Memangnya kita punya pengacara, Bram? Pengacara yang kita kenal hanya pengacara yang menangani surat-surat warisan palsu ayahmu. Kita tidak punya pengacara yang sekelas dengan yang dimiliki Alea. Lihat, dia pakai nama Pak Surya. Surya Ngrekan. Itu pengacara perusahaan raksasa. Berapa biaya untuk membayar pengacara itu, Bram? Kekacauan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Mereka berdua menyadari betapa rentannya posisi mereka. Selama ini mereka hidup dalam ilusi kemewahan yang ternyata didanai oleh menantu yang mereka hina habis-habisan. Di tengah kepanikan itu, telepon Bu Ratna berdering. Itu adalah Riko, keponakannya yang selalu ikut campur dan merasa berhak atas urusan keluarga mereka. Riko adalah seorang influencer yang hidup dari hasil endorsement, dan selalu meminjam uang dari Bu Ratna. Halo, Riko. Kamu sudah lihat unggahan Alea? Bu Ratna langsung to the point. Riko terdengar terkejut di seberang telepon. Tentu saja, Bu. Itu viral di kalangan developer properti. Semua orang bertanya-tanya, siapa Queen A ini? Saya lihat komentar, mereka menyebutnya Alea si arsitek. Ibu, itu serius rumah 7 miliar? Saya dengar di Bali, itu letaknya di kawasan paling eksklusif. Ibu dan Bram di sana,
kan? Saya mau ikut. Bu, siapa tahu saya bisa dapat endorse dari rumah itu. Komentar Riko semakin memicu kemarahan Bu Ratna. Ia menyadari betapa semua orang sekarang menatap iri pada Alea, bukan pada mereka. Jangan bicara omong kosong, Riko. Mereka itu cuma mau cari perhatian. Alea pasti berutang kemana-mana. Kamu harus cari tahu, Riko. Pakai koneksi influencer MU itu. Cari tahu, siapa Pak Surya ini. Dan, Riko, kamu punya uang, kan? Kartu kredit ibu diblokir Alea. Ibu butuh uang cash sekarang untuk urusan mendesak. Riko yang dikenal pelit, langsung mencari alasan. Kartu ibu diblokir? Waduh, gawat, Bu. Saya juga lagi seret banget, Bu. Lagi akhir bulan. Lagi pula, ibu dan Bram kan kaya raya, kenapa harus pinjam ke saya? Bu Ratna menggertakkan giginya. Ia menyadari, di saat mereka membutuhkan bantuan, tidak ada seorang pun, bahkan kerabat dekat, yang peduli selain uang mereka. Di tempat lain, di apartemen rahasianya, Alea sedang duduk tenang di meja kerjanya bersama Pak Surya. Pak Surya adalah seorang pria parubaya yang tenang dan cerdas, yang selama ini mengurus semua dokumen dan perusahaan konstruksi rahasia Alea di bawah payung hukum yang aman. Semua dokumen sudah saya siapkan, Nona Alea, kata Pak Surya, menata rapi berkas-berkas properti. Semua aset yang ibu peroleh sebelum pernikahan, termasuk rumah utama yang ibu tinggali sekarang dan rumah Bali yang baru ibu beli, sudah terlindungi sepenuhnya di bawah perjanjian pranikah yang ibu buat, yang selama ini mereka abaikan. Mereka tidak akan bisa mengklaim sepeser pun. Alea mengangguk. Bagus, Pak Surya. Langkah pertama sudah saya jalankan. Mereka sudah kembali ke Jakarta dalam keadaan panik dan tanpa uang. Sekarang, mereka akan mencoba mengklaim rumah di Bali sebagai harta gonogini. Saya ingin besok, saat mediasi pertama, kita tunjukkan bahwa uang yang selama ini mereka nikmati itu, bahkan bukan berasal dari gaji saya. Itu semua adalah uang saku dari keuntungan investasi. Saya ingin mereka menyadari betapa kerdilnya mereka di hadapan aset saya yang sesungguhnya. Langkah yang brilian, Nona Alea. Selama ini mereka menganggap Anda sebagai menantu biasa. Ketika Anda menunjukkan mahkota 7 miliar Anda, harga diri mereka langsung hancur. Ini adalah perang psikologis yang efektif, puji Pak Surya. Alea kemudian menyampaikan satu instruksi penting. Pak Surya, saya ingin Anda segera mengirimkan seorang notaris ke rumah utama. Notaris itu akan memasang pemberitahuan di pintu bahwa rumah itu akan segera disita, bukan untuk saya, melainkan untuk sebuah proyek pengembangan baru. Jangan sebut nama saya, Pak. Biarkan mereka berpikir bahwa ada pihak ketiga yang akan mengambil rumah itu. Biarkan mereka semakin panik. Pak Surya tersenyum tipis. Sebuah langkah yang sangat kejam, Nona Alea. Tapi saya akan melakukannya. Dalam waktu 24 jam, Bu Ratna dan Bram akan melihat pelang peringatan itu. Itu akan menjadi kekacauan yang total. Kembali ke rumah utama, Bu Ratna dan Bram masih bergumul dengan kenyataan pahit bahwa semua kartu mereka diblokir. Mereka lapar, lelah, dan kini, mereka harus menghadapi kemungkinan perceraian dan pembagian harta. Kita harus membatalkan gugatan itu, Bram, seru Bu Ratna. Cepat, telepon Alea. Mohon padanya. Bilang kamu menyesal. Kita tidak bisa hidup tanpa dia. Siapa yang akan membayar tagihan listrik, air, dan tagihan mobilmu yang tertunggak itu? Bram mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Alea berkali-kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia mengirimkan pesan teks memohon, menawarkan permintaan maaf palsu, dan mencoba merayu Alea dengan kata-kata manis yang selama ini tidak pernah ia ucapkan. Bu Ratna mendekat, matanya memancarkan ketakutan yang sesungguhnya. Bram, coba kirim pesan suara. Bilang kamu cinta dia. Bilang kamu bangga dia wisuda S2. Bilang dia adalah satu-satunya. Apapun, Bram. Sebelum semuanya terlambat. Bram merekam pesan suara. Dalam pesan itu, suaranya terdengar cemas dan memelas,
jauh dari arogansi yang biasanya ia tunjukkan. Ia memohon Alea untuk kembali, berjanji akan berubah, dan berjanji akan menghargai wisuda serta karir Alea. Pesan itu terdengar seperti doa terakhir orang yang sedang tenggelam. Namun, Alea, yang sedang fokus merancang strategi bersama Pak Surya, hanya melirik notifikasi pesan suara itu dan tersenyum dingin. Permintaan maaf palsu itu tidak lagi mempan. Ia telah mendengar cukup banyak kebohongan dan janji-janji kosong. Keesokan paginya, kekacauan yang diinginkan Alea pun tiba. Saat Bu Ratna sedang mencoba mencari uang tunai dari tetangga untuk membeli sarapan, dan Bram sedang mencoba menghubungi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Alea, sebuah upaya sia-sia karena Alea sudah meninggalkan surat mediasi. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah mereka. Seorang notaris berwajah serius, didampingi dua pria bertubuh besar, turun dari mobil. Mereka langsung menuju pagar rumah dan menempelkan sebuah plang peringatan besar berwarna merah yang berbunyi, "Pemberitahuan penyitaan sementara, proyek pengembangan lahan, segala kepemilikan akan ditarik dalam 7 hari kerja." Bu Ratna yang baru saja kembali dengan wajah lesu, melihat plang itu. Plang itu bukan hanya sekadar kertas, tetapi hukuman mati bagi keangkuhan mereka. Plang itu seolah menertawakan mereka, seolah berteriak bahwa rumah warisan yang selama ini mereka banggakan, sebentar lagi akan hilang, diratakan, dan menjadi bagian dari proyek pengembang properti lain. Mereka tidak tahu bahwa pengembang properti itu adalah Alea sendiri. Tidak, tidak bisa, teriak Bu Ratna, berlari histeris ke arah plang itu, mencoba merobeknya dengan tangan kosong. "Rumah ini warisan. Kalian tidak berhak." "Siapa kalian?" Notaris itu hanya menunjuk ke plang, wajahnya tanpa ekspresi. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Silakan hubungi pengacara Anda jika ada keberatan." Bram keluar dan melihat plang itu, wajahnya seketika pucat pasi. Ia menyadari, setelah Alea pergi, rumah yang mereka tempati kini menjadi target. Ini adalah bencana ganda. Perceraian dari Alea si menantu kaya, dan kehilangan satu-satunya aset yang tersisa yang mereka anggap sebagai pegangan. Kekacauan total sudah terjadi, persis seperti yang direncanakan Alea. Sementara Bu Ratna dan Bram dilanda kepanikan total di depan plang penyitaan, Alea sedang duduk tenang di ruang rapat kantor hukum Surya Rekan, salah satu firma hukum korporat paling disegani di Jakarta. Pemandangan kota yang sibuk dari lantai 50 tidak mengusik konsentrasinya. Di depannya, Pak Surya, dengan pakaian bisnis yang rapi, menata berkas-berkas hukum yang akan menjadi senjata Alea dalam perang ini. "Nona Alea, saya sudah melaksanakan instruksi Anda," ujar Pak Surya sambil tersenyum tipis. "Plang peringatan penyitaan sudah dipasang di kediaman mereka. Notaris dan tim saya menjalankan peran mereka dengan sempurna. Plang itu menggunakan logo perusahaan konstruksi fiktif yang baru kita dirikan, yang sepenuhnya ada di bawah kendali Ibu. Mereka yakin itu adalah pihak ketiga yang ingin membeli lahan mereka." Alea memejamkan mata sejenak. Ia bisa membayangkan adegan histeris di rumah itu. Plang merah itu bukan sekadar ancaman, melainkan cerminan dari betapa rapuhnya fondasi kehidupan yang dibangun di atas kebohongan dan arogansi. "Bagus, Pak Surya," kata Alea. "Kepanikan adalah senjata terbaik saya saat ini." Mereka sedang sibuk mencari uang untuk menyewa pengacara dan mencari tahu siapa pengembang di balik plang itu. Mereka tidak akan fokus pada gugatan cerai. "Tepat," balas Pak Surya. "Dan saya sudah mengajukan permohonan pemblokiran sementara semua aset non-tunai Bram ke pengadilan. Termasuk saham kecil yang ia miliki di perusahaan ayahnya dan akses ke depositonya. Mereka akan benar-benar tercekik." Alea mengangguk puas. Pengekangan finansial ini adalah langkah krusial. Selama ini, Bram dan Bu Ratna hidup dengan asumsi tak terbatas akan kekayaan. Mereka tidak pernah benar-benar mengelola uang, hanya menghabiskannya. "Sekarang mari kita fokus pada mediasi besok," pinta Alea. "Saya ingin pertemuan itu diadakan di sini, di kantor Bapak. Itu akan memberi saya keunggulan psikologis. Dan saya tidak ingin Bram dan Bu Ratna didampingi pengacara, Pak. Biarkan mereka berjuang sendiri."
Saya sudah memastikan hal itu. Sesuai prosedur mediasi pertama, mereka diminta datang sendiri atau didampingi penasihat hukum. Saya sudah mengirimkan catatan bahwa pertemuan akan berlangsung informal dan diharapkan hadir tanpa tim pengacara yang besar. Jelas Pak Surya. Tentu saja, itu hanya tipuan kecil agar mereka datang tanpa perlindungan hukum yang kuat. Kita akan menjadi yang paling siap. Alea membuka flashdisk kecil yang selama ini ia simpan rapat. Isinya adalah data rinci tentang semua transfer keuangan yang ia lakukan selama pernikahan. Bukan hanya transfer bulanan untuk kebutuhan rumah, tetapi juga pembayaran tagihan kartu kredit Bu Ratna, cicilan mobil Bram, hingga biaya coaching golf dan arisan mewah Bu Ratna. Alea telah menyimpan semua bukti ini, menjadikannya sebuah ledger, buku besar, yang sangat detail. Ini adalah inti dari kejutan saya, Pak Surya, kata Alea. Saya ingin dimediasi besok. Anda tunjukkan ledger ini. Saya ingin mereka tahu bahwa uang yang mereka anggap support dari menantu biasa itu, sebenarnya adalah donasi amal dari CEO rahasia. Saya ingin mereka menghitung kembali berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk menghina pemberi donasi. Pak Surya melihat sekilas data itu dan terkejut. Nona Alea, ini angka yang luar biasa besar. Jumlah totalnya melebihi penghasilan Bram selama 10 tahun. Anda benar-benar jenius dalam perencanaan finansial dan hukum. Mereka tidak hanya akan menyesal, mereka akan merasa malu dan bodoh. Sementara Alea menyusun strategi perangnya di ketinggian kantor mewah itu, Bram dan Bu Ratna menjalani malam yang mengerikan di rumah yang kini terasa seperti penjara. Mereka mencoba menghubungi setiap kenalan, setiap kerabat, dan setiap teman bisnis, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada yang bersedia meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada pasangan yang rumahnya baru saja dipasangi pelang penyitaan. Reputasi mereka sudah terlanjur jatuh. Riko, keponakan Bu Ratna, datang ke rumah itu, bukan karena simpati, melainkan untuk melihat sejauh mana drama itu berkembang. Ia melihat pelang merah itu dan bukannya bersimpati, ia malah merekamnya secara diam-diam untuk konten pribadinya. Wah, gawat juga ya, Bu, komentar Riko dengan nada pura-pura prihatin sambil memegang kamera ponselnya. Siapa sih yang berani menyita rumah keluarga kaya raya seperti kita? Ibu tidak ada kenalan pejabat? Bu Ratna, yang sudah hilang kesabaran, membentak Riko. Jangan merekam, Riko. Kamu tidak lihat ibu sedang kesusahan? Kamu hanya peduli dengan kontenmu. Ya ampun, Bu. Ini kan aset konten. Kalau ibu mau saya bantu, saya bisa viralkan ini, nanti kita dapat donasi. Lagi pula, Bu, Bram. Kalian ini kan orang kaya. Masa ia uang tunai saja tidak punya? Coba cek lagi di mana Alea menyimpan uangnya, kata Riko, tanpa menyembunyikan keserakahannya. Bram, yang duduk di sofa dengan wajah kusam, tiba-tiba teringat sesuatu. Uang. Alea punya deposito. Dia bilang itu uang untuk biaya pernikahan kami yang tersisa. Dia selalu bilang tidak boleh disentuh. Bu Ratna seketika bersemangat. Di mana, Bram? Cepat kita ambil. Sebelum dia memblokirnya. Mereka berdua bergegas mencari keberangkas kecil di kamar, tempat Alea menyimpan dokumen dan perhiasan. Mereka membuka berangkas itu dengan paksa. Di dalamnya, tidak ada uang tunai, hanya beberapa perhiasan imitasi dan sebuah buku tabungan lama. Ketika Bu Ratna membuka buku tabungan itu, isinya hanya tersisa Rp50.000. Di bawah buku tabungan itu, ada sebuah surat kecil dari Alea. Depositonya sudah saya tarik, Bu, dan uang sisanya sudah saya transfer ke rekening amal. Selamat menikmati saldo Rp50.000. Itu adalah uang paling berharga yang saya sisakan untuk kalian. Uang itu murni hasil jualan kue buatan saya sendiri, bukan hasil dari uang yang saya hasilkan sebagai developer. Saya harap kalian bisa belajar bagaimana rasanya berusaha. Bu Ratna menjerit putus asa. Bram terduduk lemas di lantai. Surat itu seperti tamparan keras yang membakar harga diri mereka hingga ke abu. Alea tidak hanya mengambil uangnya, tetapi juga merendahkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan,
membandingkan penghasilan mereka dengan hasil jualan kue Alea. Keesokan harinya, Bu Ratna dan Bram tiba di kantor Pak Surya. Mereka datang dengan mobil pinjaman dan penampilan yang jauh dari kesan mewah. Mereka disambut di ruang mediasi yang dingin dan formal. Alea sudah duduk di sana, didampingi Pak Surya, mengenakan pakaian kerja yang elegan dan mahkota senyum kemenangan yang halus. Alea tidak menyapa, hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Mediasi dimulai. Bram dan Bu Ratna langsung menyerang. Alea, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak boleh memblokir kartuku. Aku ini suamimu, teriak Bram. Rumah Bali itu harta Gonogini. Kita beli saat menikah. Bu Ratna menambahkan dengan nada menuntut. Pak Surya menggeser berkas ledger yang sudah dicetak tebal ke depan mereka. Mohon tenang, Tuan Bram, Ibu Ratna. Mari kita bicara berdasarkan data dan fakta hukum. Mengenai aset di Bali, itu dibeli oleh Nona Alea secara tunai, sebelum tanggal pernikahan Anda, Tuan Bram. Dokumen kepemilikan sudah jelas. Itu murni aset pribadi Nona Alea. Dan mengenai pemblokiran kartu. Pak Surya kemudian membuka ledger Alea. Saya minta Anda melihat kolom ini. Ini adalah total dana yang disalurkan Nona Alea ke rekening Anda berdua selama 5 tahun pernikahan. Totalnya mencapai 3,2 miliar rupiah. Dana ini digunakan untuk membayar semua gaya hidup kalian. Tagihan kartu kredit, cicilan mobil, hingga biaya liburan yang baru saja Anda batalkan dari Bali. Bu Ratna dan Bram terdiam, mata mereka membulat melihat angka yang fantastis itu. Yang perlu Anda ketahui, lanjut Pak Surya dengan nada tajam, adalah sumber dana ini. Dana ini bukan berasal dari gaji Nona Alea. Ini semua adalah keuntungan yang dihasilkan Nona Alea dari perusahaan pengembangan propertinya. Dengan kata lain, Nona Alea, yang kalian anggap menantu miskin dan tidak penting, adalah sumber keuangan utama Anda. Anda hidup dalam kemewahan karena belas kasihan dan kerelaan Nona Alea. Kami menyebutnya, dalam pembukuan kami, sebagai dana sosial keluarga. Pernyataan, dana sosial keluarga, itu menghancurkan harga diri Bu Ratna dan Bram hingga ke titik terendah. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan Alea, tetapi juga kehilangan martabat mereka di mata pengacara yang berwibawa itu. Mereka kini tahu, mereka tidak berhak menuntut apapun, karena mereka adalah penerima amal dari orang yang paling mereka hina. Wajah Bram memucat, sementara Bu Ratna menunduk, tidak sanggup menatap mata Alea yang tenang dan penuh kemenangan. Inilah momen penarikan pertama yang sesungguhnya. Bukan penyitaan rumah, tetapi penyitaan ilusi kekayaan mereka. Keterkejutan dan rasa malu Bu Ratna dan Bram di ruang mediasi kantor Pak Surya tidak bertahan lama. Setelah menelan pil pahit pengungkapan, dana sosial keluarga, insting bertahan hidup dan keserakahan lama mereka kembali bangkit. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka adalah pihak yang salah dan miskin, sementara Alea adalah juragan properti yang elegan. Bram, dengan suara yang bergetar tetapi penuh ancaman, mencoba membalikan keadaan. Tunggu dulu, Alea. Semua uang ini, kamu tidak bisa mengklaimnya murni milikmu. Sebagian besar uang yang kamu salurkan itu adalah kompensasi. Itu bukan donasi. Kompensasi apa, Bram? Tanya Alea, nadanya tetap dingin. Apakah kompensasi karena saya sudah repot-repot menikahi Anda dan menanggung semua hutang serta gaya hidup boros ibu? Bu Ratna, yang merasa terpojok, tiba-tiba teringat satu kartu as terakhir yang ia miliki, klaim warisan fiktif. Ini adalah narasi yang selama ini ia gunakan untuk memeras uang lebih banyak dari Alea. Jangan sombong, Alea. Kamu lupa? Sebagian dari uang yang kamu hasilkan itu, seharusnya kamu berikan kepada kami sebagai pembayaran kembali. Itu adalah bagian dari uang yang pernah kami pinjamkan padamu untuk modal awal bisnismu. Itu adalah warisan ayah Bram yang harusnya kamu kembalikan, tapi kamu malah menggunakannya untuk membeli rumah Bali. Seru Bu Ratna, menunjuk Alea dengan tangan gemetar. Ya, Bu benar. Sambung Bram, memanfaatkan celah itu. Kamu harusnya membayar kembali pinjaman warisan ayahku itu. Itu hak kami.
Uang yang kamu pakai untuk Bali itu seharusnya masuk rekeningku, bukan untuk aset pribadi. Pak Surya, yang sudah mengantisipasi langkah putus asa ini, tersenyum kecil. Ia berdeham dan menatap Bu Ratna dengan tatapan tajam seorang pengacara senior. Ibu Ratna, Tuan Bram, ujar Pak Surya. Mari kita bicara dengan bukti. Anda mengklaim bahwa Nona Alea memiliki hutang berupa pinjaman warisan. Bisakah Anda tunjukkan perjanjian tertulis atau setidaknya bukti transfer pinjaman modal awal yang Anda berikan kepada Nona Alea, beserta jumlah pastinya? Bu Ratna terdiam. Tentu saja tidak ada bukti. Klaim itu hanyalah narasi yang ia ciptakan di awal pernikahan untuk menekan Alea. Perjanjian itu sudah lama, Pak. Bu Ratna berkilah. Pokoknya, dulu kami sudah memberikan modal awal bisnisnya. Kami berhak atas bagi hasilnya. Alea, yang sedari tadi diam, akhirnya membuka suara. Pinjaman modal, Bu? Warisan ayah Bram? Saya ingat betul, saat awal pernikahan, saya adalah seorang arsitek lepas yang baru merintis. Yang saya dapatkan dari ibu hanyalah kritikan pedas, bukan modal. Saya membangun kerajaan properti saya dengan keringat saya sendiri, melalui pinjaman bank resmi atas nama saya, dan tanpa ada jaminan dari pihak keluarga manapun. Alea kemudian memandang Bu Ratna lurus. Sebaliknya, Bu. Justru ibu yang memiliki hutang yang jauh lebih besar kepada saya, meskipun bukan dalam bentuk pinjaman formal. Pak Surya kemudian menggeser sebuah dokumen lain di atas meja. Dokumen itu adalah rekaman transaksi permintaan uang dari Bu Ratna kepada Alea, yang diambil dari percakapan WhatsApp dan rekening koran. Ini adalah bukti. Selama 5 tahun, Ibu Ratna berulang kali meminta dana kepada Nona Alea dengan berbagai alasan. Mulai dari biaya pengobatan genting, investasi emas mendadak, hingga biaya sumbangan sosial mendadak. Total permintaan dana ini mencapai hampir 700 juta rupiah. Pak Surya menjeda, membiarkan angka itu meresap. Namun, Nona Alea tahu betul bahwa Ibu Ratna memiliki kebiasaan yang tidak sehat. Dan Nona Alea juga tahu, uang ini tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang Ibu Ratna sebutkan. Alea mengambil alih. Tatapannya menusuk ke jantung ketakutan Bu Ratna. Cukup, Bu. Mari kita akhiri drama ini. Saya tahu semua uang yang selama ini Ibu minta dari saya dengan alasan pengobatan genting dan investasi emas. Itu, semuanya Ibu gunakan untuk judi online dan membayar hutang-hutang Anda di klub arisan mewah. Pengungkapan itu menjadi pukulan telak yang membuat Bu Ratna terperangah. Wajahnya seketika pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Rahasia tergelapnya, kebiasaan buruk yang diam-diam menghabiskan harta suaminya dulu, kini dibongkar tuntas di depan Bram dan pengacara yang berwibawa. Bram menoleh ke ibunya, matanya penuh pertanyaan. Judi online? Ibu? Benarkah itu, Bu? Bu Ratna tidak bisa menjawab, ia hanya menggelengkan kepala lemah, air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Keangkuhan Bu Ratna yang selama ini menjadi bentengnya, kini roboh total. Ia tidak takut kehilangan uang Alea, ia takut Bram akan tahu kebenaran tentang kebangkrutan keluarga mereka dulu yang disebabkan oleh kebiasaan buruknya itu. Nona Alea tidak hanya memiliki bukti transfer dana keluar dari rekeningnya kepada Ibu Ratna. Pak Surya melanjutkan dengan tenang, tetapi kami juga memiliki data voice note dari Ibu Ratna kepada seorang teman, yang secara jelas menyebutkan, butuh uang cepat untuk menutup hutang meja judi. Apakah ini yang Anda sebut, warisan keluarga, yang berhak Anda tagih, Tuan Bram? Atau ini adalah lubang hitam finansial yang selama ini ditutup oleh menantu Anda? Bram menatap ibunya dengan kecewa yang mendalam. Kebohongan yang selama ini dibangun Bu Ratna, tentang kejayaan masa lalu keluarga mereka, kini hancur lebur. Bram menyadari, bukan hanya Alea yang menghina mereka, tetapi ibunya sendiri yang selama ini membohongi dan menghabiskan sisa harta mereka. Alea kemudian mengajukan syarat, jika kalian masih mengklaim ada pinjaman warisan dari kalian kepada saya, silakan buktikan di pengadilan. Tapi perlu diingat, saat kalian mengajukan tuntutan itu,
saya akan membuka semua bukti transfer ini ke publik. Saya akan pastikan semua teman-teman sosialita ibu, semua kolega Bram, dan semua orang di luar sana tahu kemana perginya uang yang selama ini saya berikan. Saya akan membiarkan publik yang menilai siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang berhak mendapatkan kasihan. Ancaman membuka aib ke publik itu berhasil. Bagi Bu Ratna, reputasi sosial adalah segalanya, meskipun itu reputasi palsu. Ia lebih memilih kehilangan uang daripada kehilangan muka. Bu Ratna akhirnya menyerah. Ia membisikkan sesuatu kepada Bram, suaranya parau. Bram menghela napas panjang, menatap Alea dengan kebencian yang bercampur keputusasaan. "Baiklah, Alea," kata Bram, suaranya nyaris tak terdengar. "Kami mencabut tuntutan, pinjaman warisan, itu. Tapi, tolong cabut gugatan cerai itu. Aku janji akan berubah. Aku akan bekerja keras. Aku akan..." Alea menggeleng. "Terlambat, Bram. Jendela waktu untuk penyesalan sudah lewat. Anda memilih Bali di hari wisuda saya, saat saya sedang mendapatkan mahkota. Kini, saya sudah mendapatkan mahkota yang lebih besar, kebebasan dari Anda dan Ibu. Gugatan cerai tidak akan pernah saya cabut." Mediasi hari itu berakhir bukan dengan perdamaian, melainkan dengan kekalahan telak Bu Ratna dan Bram. Mereka keluar dari kantor Pak Surya dengan langkah gontai, tidak hanya kehilangan hak atas aset Alea, tetapi juga kehilangan pegangan terakhir mereka. Ilusi bahwa mereka adalah pihak yang kaya dan bermartabat. Di balik pintu kaca kantor Pak Surya, Alea tahu, perang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia akan berjuang untuk mendapatkan perceraian, sekaligus kehormatan yang telah lama dicuri darinya. Setelah kekalahan memalukan di kantor Pak Surya, Bu Ratna dan Bram kembali ke rumah mereka dengan hati yang hancur. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan pengakuan atas aset 7 miliar Alea, tetapi juga kehilangan harga diri mereka di mata pengacara ternama itu. Bu Ratna masih syok. Rasa malunya karena aib judi online terungkap, jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Bram, di sisi lain, mulai menyalahkan ibunya atas semua kebohongan dan kerusakan yang terjadi. "Ini semua karena ibu. Kalau ibu tidak membohongi aku soal warisan dan tidak menghabiskan uang untuk judi, mungkin Alea masih mau memaafkan kita." Hardik Bram, yang kini berani membentak ibunya. "Diam kamu, Bram. Kamu juga salah. Kamu yang malas bekerja, meremehkan istrimu sendiri. Kamu pikir Alea akan bertahan jika kamu terus-terusan mengandalkan uangnya sambil menghinanya?" Balas Bu Ratna, air matanya sudah kering, digantikan oleh amarah. Di tengah pertengkaran itu, pelang merah penyitaan yang terpasang di pagar rumah mereka kembali menarik perhatian. Mereka menyadari, pertengkaran mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Ancaman kehilangan rumah adalah masalah yang harus diselesaikan segera. Mereka harus membuktikan bahwa rumah itu adalah milik mereka, warisan sah keluarga. Mereka menghabiskan malam itu dengan panik mencari-cari dokumen lama, berharap menemukan bukti kepemilikan yang sah. Namun, yang mereka temukan hanyalah dokumen-dokumen keuangan lama yang menunjukkan bahwa rumah itu dibeli dengan cicilan, dan cicilan terakhirnya dilunasi oleh Alea 2 tahun lalu. Bahkan, sertifikat rumah itu terdaftar atas nama Alea, persis seperti yang diklaim Alea. Selama ini, mereka hanya menikmati rumah itu tanpa pernah memiliki kepemilikan hukum yang kuat. Pagi menjelang. Bu Ratna dan Bram terbangun oleh suara ketukan keras dan gaduh di luar rumah. Mereka mengira itu hanyalah petugas keamanan atau tukang pos. Namun, suara itu semakin keras, diikuti teriakan-teriakan dari para tetangga. Bu Ratna bergegas membuka jendela, matanya membelalak kaget. Di depan rumah mereka, beberapa truk besar bertuliskan nama sebuah perusahaan transportasi dan logistik mewah sudah terparkir. Sekelompok petugas berjaket resmi, ditemani oleh notaris yang sama dengan kemarin, serta beberapa petugas keamanan, tengah berdiri di depan pintu utama. Salah satu petugas membawa sebuah papan besar yang bertuliskan, "Eksekusi pengosongan lahan dan penarikan aset perusahaan. Pemilik berkewajiban mengosongkan tempat dalam 3 jam. Apa-apaan ini? Ini bukan penyitaan. Ini penggusuran.
teriak Bram, berlari menuruni tangga. Bram membuka pintu depan dan berhadapan langsung dengan notaris berwajah datar yang kemarin ia temui. "Tuan Bram, kami dari tim legal pengembang," kata notaris itu. "Kami telah memberikan pemberitahuan penyitaan sementara. Karena tidak ada keberatan hukum yang sah, kami akan melanjutkan ke tahap eksekusi pengosongan. Lahan ini akan segera diratakan untuk proyek konstruksi. Mohon segera kemasi barang-barang pribadi Anda." "Kalian gila? Rumah ini masih ditempati. Kalian tidak bisa seenaknya," teriak Bram, mencoba menghalangi pintu. "Kami memiliki surat perintah resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa lahan ini adalah properti yang perlu dikosongkan untuk kepentingan publik dan pengembangan proyek, Tuan," balas notaris itu, menunjukkan selembar kertas berstempel. "Semua proses sudah sesuai hukum. Jika Anda menghalangi, kami terpaksa memanggil polisi atas dasar menghalangi proses hukum." Bu Ratna keluar, wajahnya pucat pasi. Ia melihat tetangga-tetangga mulai berkerumun, beberapa di antaranya sibuk merekam dengan ponsel mereka. Rasa malu itu kini menjadi tontonan publik yang memalukan. "Tidak. Semua barang-barangku. Barang-barang antik warisan keluarga kami," jerit Bu Ratna histeris, mencoba menarik mundur petugas yang mulai masuk ke ruang tamu. Petugas itu dengan sopan namun tegas menahan Bu Ratna. "Barang-barang pribadi non-permanen dapat Anda selamatkan, Bu. Namun, semua perabotan dan interior permanen di rumah ini adalah bagian dari aset yang akan ditarik. Kontrak menyebutkan bahwa properti ini dibeli termasuk semua perlengkapan di dalamnya." Bu Ratna benar-benar kalap. Ia mencoba menyelamatkan vas-vas mahal dan lukisan-lukisan yang ia klaim sebagai warisan. Sementara Bram berlari ke kamar untuk mengambil dokumen penting, ia menemukan satu lagi kejutan pahit. Di kamar utama, ada 3 petugas logistik yang tengah memasukkan perabotan mewah ke dalam kotak-kotak bertuliskan, "Aset ditarik oleh PT Pengembang Al-Arsy." PT Pengembang Al-Arsy. Nama itu terdengar asing, namun terasa familiar bagi Alea. Tentu saja, itu adalah akronim dari nama panggung rahasia Alea di dunia properti. Bram teringat, saat Alea membeli rumah itu, ia bersikeras agar semua perabotan dan interior mewah dipesan dari satu pemasok eksklusif. Alea beralasan itu untuk efisiensi. Ternyata, semua perabotan mewah itu juga memiliki klausul kepemilikan yang rumit, yang memungkinkan pemiliknya untuk menarik aset itu kapanpun. "Itu semua milikku. Meja ini, kasur ini, jangan sentuh." Bram meraung. Salah satu petugas menunjukkan label kecil di bawah kasur. "Maaf, Tuan. Kasur ini, beserta semua perabotan di ruangan ini, terdaftar sebagai aset sewa beli jangka panjang di bawah PT Al-Arsy. Kontraknya telah dihentikan sepihak oleh pemilik. Kami hanya mengambil kembali aset yang menjadi hak perusahaan. Kini, bukan hanya rumahnya yang hilang, tetapi semua ilusi kemewahan yang mereka nikmati ikut ditarik. Dalam waktu kurang dari 2 jam, rumah yang mereka banggakan itu berubah menjadi ruang kosong, dingin, dan telanjang. Vas, lampu kristal, sofa bludru, semuanya diangkut. Di tengah kekacauan itu, Riko, keponakan Bu Ratna, kembali datang, kali ini bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merekam secara live. Ia berdiri di seberang jalan, menyiarkan kejatuhan keluarga tantenya. "Lihat guys, inilah tragedi penyitaan rumah mewah. Katanya warisan, tapi ternyata ditarik oleh developer misterius. Ini pelajaran bagi kalian yang suka pamer kekayaan palsu." Riko berbicara dengan suara dramatis, memancing ribuan komentar. Bu Ratna melihat Riko dan menyadari betapa kejamnya dunia yang selama ini ia puja. Kerabatnya sendiri menjadikan penderitaannya sebagai tontonan. Bram, yang sudah kehabisan akal, mencoba menelpon Alea berkali-kali. Kali ini, Alea menjawab, suaranya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Alea, hentikan ini, apa-apaan pelang itu? Kamu pengembangnya, kan? Kamu yang menyewa orang-orang ini untuk mengambil semua milik kita." Bram berteriak, air mata marah dan frustrasi mengalir di pipinya.
Mengambil milik kalian, Bram, balas Alea. Saya hanya mengambil kembali milik saya. Bukankah Anda dan Ibu bilang wisuda saya tidak penting? Jadi, saya memutuskan untuk fokus pada hal yang paling penting bagi saya. Aset saya. Rumah itu, perabotan itu, semua itu dibeli dengan uang hasil kerja keras saya. Dan karena saya sudah tidak lagi punya kepentingan dengan rumah itu, saya putuskan untuk menjualnya kepada perusahaan pengembangan. Tapi itu rumah kita. Kita tinggal di sini. Dulu, Bram. Dulu. Sekarang, rumah itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Nikmatilah pemandangan dari lantai marmer yang kosong itu. Saya rasa itu akan menjadi pemandangan yang bagus untuk kontemplasi, ujar Alea. Alea kemudian menyampaikan pukulan terakhir. Oh ya, Bram. Saya sudah meminta Pak Surya untuk mengirimkan surat resmi. Karena Anda tidak lagi memiliki alamat tempat tinggal yang jelas, sidang gugatan cerai akan dipercepat. Saya rasa, lebih cepat kita berpisah, lebih cepat Anda dan Ibu bisa fokus membangun kembali hidup Anda. Alea menutup teleponnya, mengakhiri percakapan itu dengan rasa kemenangan yang tulus. Ia tahu, penyitaan tak terduga ini adalah kejutan yang harus mereka terima. Itu adalah balasan sempurna atas penghinaan mereka di hari wisuda. Mahkota S2-nya telah ia pertahankan, dan kini, ia telah merebut kembali seluruh kendali atas hidupnya, yang selama ini mereka anggap sepele. Di depan rumah, para petugas logistik telah selesai. Rumah itu benar-benar kosong. Bu Ratna dan Bram kini berdiri di trotoar. Dikelilingi barang-barang pribadi mereka yang sedikit, disaksikan oleh tetangga-tetangga dan direkam oleh Riko. Mereka tidak lagi terlihat sebagai keluarga kaya raya. Mereka hanyalah dua orang yang baru saja diusir dari rumah sendiri, berdiri di tengah kehancuran total. Setelah penggusuran yang memalukan, Bu Ratna dan Bram terpaksa menumpang sementara di rumah Riko, keponakan yang hanya menerima mereka dengan syarat mereka menanggung semua biaya hidupnya. Penderitaan mereka semakin menjadi-jadi di tempat sempit itu, tanpa privasi, dan harus mendengar sindiran Riko yang tak henti-henti. Riko terus menyiarkan kisah kejatuhan mereka, mendapatkan banyak views dari drama itu. Pagi itu, mereka menerima surat resmi dari pengadilan yang mengumumkan tanggal sidang gugatan cerai dipercepat. Surat itu tidak hanya berisi panggilan, tetapi juga pemberitahuan bahwa Alea akan menghadirkan saksi kunci dan bukti-bukti baru yang substansial. Ancaman ini membuat Bram kembali panik. Alea pasti punya rencana lain. Bu, dia tidak akan puas hanya dengan mengusir kita. Bram mondar-mandir, mencengkeram kepalanya. Kita harus mencari tahu, apa rahasia besarnya yang lain. Sementara itu, di ruang sidang, Alea hadir dengan aura kemuliaan yang tak terbantahkan. Ia didampingi oleh Pak Surya, yang membawa koper berisi dokumen-dokumen tebal. Di sisinya, duduk Vina, sahabatnya, yang bertindak sebagai saksi kunci. Hakim membuka persidangan dengan mengajukan pertanyaan mengenai penyebab perselisihan dan perpisahan. Bram, yang diizinkan berbicara tanpa didampingi pengacara, mencoba memainkan kartu simpati. Yang mulia hakim, kata Bram, suaranya dipenuhi kepura-puraan. Saya sangat mencintai istri saya, Alea. Perpisahan ini hanya kesalahpahaman. Alea terlalu emosional karena kami terlambat mengucapkan selamat wisuda S2-nya. Kami bersedia meminta maaf dan kembali hidup bersama. Bu Ratna, yang duduk di belakangnya, mengangguk setuju dengan air mata buaya yang sudah ia siapkan. Namun, Alea hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Mohon maaf, Yang Mulia. Gugatan cerai ini bukan tentang ucapan selamat wisuda yang terlambat. Itu hanyalah puncak gunung es dari penghinaan, pengabaian, dan kerugian finansial yang saya alami selama pernikahan. Pak Surya kemudian berdiri. Yang Mulia, kami akan menunjukkan bukti bahwa Tuan Bram dan Ibu Ratna tidak hanya melakukan pengabaian emosional, tetapi juga pengabaian finansial dan hukum. Tuan Bram terbukti tidak memiliki kontribusi finansial yang signifikan, melainkan menjadi beban. Dan yang lebih penting, kami akan membongkar rahasia besar Nona Alea yang selama ini disembunyikan dari Tuan Bram.
Hakim memberikan izin. Pak Surya menunjuk ke arah Alea. Nona Alea, silakan jelaskan profesi dan aset Anda yang sesungguhnya. Alea berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah Bram, yang kini mulai gelisah. Selama ini, Tuan Bram dan Ibu Ratna mengira saya adalah seorang arsitek bergaji pas-pasan yang bekerja di perusahaan kecil. Mereka menghina gelar S2 saya sebagai tidak penting. Tapi faktanya, Yang Mulia, saya bukan sekadar arsitek, jelas Alea dengan suara tegas. Saya adalah Chief Executive Officer, CEO, dari PT Paramarta Properti Nusantara, salah satu perusahaan pengembangan properti terbesar di Indonesia, yang berfokus pada proyek hunian mewah dan infrastruktur komersial. PT Paramarta adalah perusahaan induk yang menaungi banyak anak perusahaan, termasuk PT Al-Arsy, pengembang yang baru-baru ini melakukan penyitaan atas rumah yang Tuan Bram tempati. Pengungkapan itu membuat seluruh ruang sidang terdiam. Bram dan Bu Ratna terperanjat. Wajah Bram memucat, menyadari bahwa pengembang misterius yang mengusir mereka adalah istrinya sendiri. Uang 7 miliar yang saya gunakan untuk membeli rumah di Bali, lanjut Alea, adalah petty cash, uang kecil, yang saya sisihkan dari satu proyek saja. Total aset bersih pribadi saya, termasuk investasi di luar negeri, mencapai lebih dari 500 miliar rupiah. Hakim dan semua orang di ruang sidang terkejut, namun Bram dan Bu Ratna terkejutnya lebih dalam. Selama ini, mereka hidup dalam kemiskinan ilusi, di hadapan kekayaan yang sebenarnya. Vina, sebagai saksi, kemudian memberikan kesaksian yang menguatkan. Sejak awal, Alea menyembunyikan identitas CEO-nya untuk menghindari keributan dengan keluarga Bram. Ia berharap Bram akan mandiri. Tapi yang terjadi, Bram malah semakin malas dan Ibu Ratna semakin menuntut. Mereka hanya tahu Alea sebagai menantu yang bisa mereka peras. Bu Ratna tak tahan lagi. Ia berdiri, berteriak histeris, "Alea bohong. Dia licik. Dia menyembunyikan semua itu dari kami. Dia harus membagi aset itu. Dia menipu kami." Hakim segera menenangkan Bu Ratna. Pak Surya menimpali, "Yang Mulia, Nona Alea tidak menipu. Ia menyembunyikan identitasnya untuk menjaga privasi bisnisnya. Semua aset ini, termasuk PT Paramarta, didirikan sebelum pernikahan, atau menggunakan modal yang dapat dibuktikan murni berasal dari kekayaan sebelum menikah. Kami juga sudah menyertakan perjanjian pranikah yang menguatkan perlindungan aset ini." Gugatan cerai diputuskan. Hakim menyatakan bahwa perselisihan sudah tidak dapat didamaikan, dan faktor pengabaian emosional dan finansial yang dilakukan suami dan mertua cukup menjadi alasan. Sidang hari itu berakhir dengan vonis non-resmi, Alea akan segera bercerai dari Bram. Pengungkapan rahasia Alea sebagai CEO perusahaan raksasa telah meruntuhkan semua harapan terakhir Bram dan Bu Ratna. Mereka tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi juga kehilangan harga diri, harta, dan satu-satunya sumber keuangan terbesar dalam hidup mereka. Mereka keluar dari ruang sidang, kini benar-benar menjadi tunawisma dan miskin, tanpa ada lagi ilusi kekayaan untuk dibanggakan. Setelah sidang pertama yang berakhir dengan vonis cerai non-resmi dan pengungkapan kekayaan Alea, Bram dan Bu Ratna kembali ke rumah Riko dalam keadaan depresi total. Kini, mereka bukan hanya malu, tetapi juga menjadi bulan-bulanan Riko, keponakan yang sebenarnya sangat pelit. "Kalian ini benar-benar tidak berguna, ya?" cibir Riko sambil mengedit video siaran langsungnya. "Mertua CEO 500 miliar, tapi malah diusir. Kenapa kalian tidak meminta Alea mempekerjakan kalian saja? Jadi tukang sapu di kantornya juga lumayan, kan?" Sindiran Riko itu membuat Bu Ratna merasa terhina, tetapi ia tidak punya daya untuk melawan. Mereka tidak punya pilihan selain menumpang di sana. Namun, penderitaan finansial mereka baru saja dimulai. Karena semua kartu mereka diblokir dan Bram tidak lagi memiliki tunjangan dari Alea, mereka mencoba menggunakan rekening bank mereka sendiri. Di luar dugaan mereka, saldo rekening Bram yang selama ini mereka kira stabil, ternyata telah menipis drastis karena Bram dan Bu Ratna diam-diam menunggak cicilan beberapa pinjaman kecil atas nama mereka sendiri. Alea,
melalui Pak Surya, juga telah menindaklanjuti kasus judi online Bu Ratna. Meskipun Alea tidak melaporkannya ke polisi, Pak Surya mengirimkan surat peringatan ke pihak bank yang berisi rincian transaksi Bu Ratna ke situs judi ilegal. Akibatnya, bank meninjau ulang kelayakan kredit Bu Ratna dan Bram. Bram, tagihan cicilan mobilmu macet. Bank meneleponku berkali-kali, teriak Bu Ratna suatu pagi. Dan hutangku ke arisan mewah yang kucoba tutupi dengan uang dari Alea, sekarang mereka menagih langsung padaku. Bram pucat. Mobil yang ia banggakan, yang selama ini dicicil sebagian besar oleh Alea, kini terancam ditarik. Tanpa penghasilan tambahan dan tanpa dukungan Alea, mereka tidak sanggup membayar tunggakan itu. Di tengah kejatuhan finansial ini, Riko melihat peluang. Ia melihat Alea sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Riko mendatangi Bram dan Bu Ratna dengan ide licik. "Dengar, Bu, Bram," kata Riko dengan nada manis yang dibuat-buat. "Saya punya ide. Kita tidak bisa melawan Alea di pengadilan. Tapi kita bisa pakai jalur kekeluargaan. Saya akan temui Alea. Saya akan bicara dari hati ke hati, bilang bahwa Bram sangat menyesal dan ingin kembali bekerja sama di perusahaan properti Alea." "Kamu mau membantu kami?" tanya Bu Ratna, penuh harap. "Tentu saja. Kita kan keluarga," jawab Riko, meskipun niat sebenarnya adalah meminta posisi manajer atau setidaknya mendapatkan komisi besar dari Alea. Ia membayangkan hidup mewah di Villa Bali milik Alea. Riko berhasil mendapatkan alamat kantor utama PT Paramarta Properti Nusantara dari Vina, dengan alasan ingin menyampaikan surat penting dari Bram. Riko tiba di kantor Alea dengan penampilan terbaiknya. Ia berharap bisa mengesankan CEO tersebut. Namun, di lobi, ia disambut oleh Vina, yang kini menjabat sebagai kepala komunikasi Alea. Vina menatap Riko dengan tatapan meremehkan. "Nona Vina, saya Riko, sepupu Bram. Saya ingin bertemu Alea, CEO perusahaan ini," kata Riko dengan percaya diri. "Saya tahu Anda Riko," balas Vina datar. "Alea tidak punya waktu untuk menemui Anda. Ia sedang sibuk mengawasi proyek terbaru senilai triliunan. Urusan keluarga sudah selesai di pengadilan." Riko tidak menyerah. "Tolong, Vina. Saya datang sebagai perwakilan keluarga. Bram sangat menyesal. Saya ingin Alea memberi Bram kesempatan kedua, mungkin posisi manajer di salah satu proyeknya. Atau setidaknya, beri saya kontrak endorsement untuk mempromosikan Villa Balinya. Kita bisa bekerja sama." Vina tertawa pelan. "Endorsement? Riko, perusahaan ini tidak butuh influencer dengan reputasi seperti Anda. Dan mengenai Bram, Alea sudah memberikan kesempatan. Bram memilih mengabaikannya. Alea bukan agen pencari kerja, ia seorang CEO. Kesempatan kedua tidak berlaku di dunia bisnis, apalagi setelah Anda dan keluarga Anda menjadikannya tontonan publik." Vina kemudian menyampaikan pukulan terakhir. "Alea sudah melihat semua siaran langsung Anda, Riko. Anda mendapatkan keuntungan dari penderitaan Bu Ratna dan Bram. Anda bukan penyelamat, Anda adalah pemangsa. Perusahaan ini tidak akan berbisnis dengan orang seperti Anda." Riko keluar dari kantor Alea dengan wajah merah karena dipermalukan. Ia gagal total. Bukan hanya ditolak, tetapi niat liciknya juga terbaca oleh Alea. Sementara itu, Bram menerima surat pemberitahuan penarikan mobilnya. Akhirnya, mobil mewah itu ditarik paksa oleh bank di depan rumah Riko. Bu Ratna menyaksikan peristiwa itu dengan pandangan kosong. Semua kemewahan yang mereka nikmati kini benar-benar lenyap. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan satu-satunya jembatan menuju masa depan yang lebih baik, Alea. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka benar-benar miskin dan terpuruk, tanpa harapan dari siapapun, bahkan dari kerabat terdekat mereka. Waktu berjalan cepat menuju sidang pembacaan putusan cerai. Bagi Alea, ini adalah formalitas terakhir untuk meraih kebebasan penuh. Bagi Bram dan Bu Ratna, ini adalah akhir dari semua ilusi mereka. Mereka datang ke pengadilan tanpa harapan,
pakaian mereka lusuh, dan semangat mereka hancur, jauh berbeda dari penampilan angkuh mereka di masa lalu. Mereka harus datang dari kontrakan kumuh yang baru saja mereka sewa, setelah diusir oleh Riko. Riko sendiri akhirnya menendang mereka keluar, karena Bram dan Bu Ratna tidak mampu membayar sepeser pun biaya hidup. Di ruang sidang, suasana hening menyambut putusan hakim. Alea duduk tegak, ditemani Pak Surya. Bram dan Bu Ratna duduk di bangku terdakwa, mata mereka menatap kosong. Hakim membacakan putusan, majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Nona Alea. Perkawinan antara Nona Alea dan Tuan Bram resmi diputus karena alasan perselisihan yang terus-menerus, pengabaian, dan tidak adanya lagi keharmonisan rumah tangga. Vonis itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Bram. Ia hanya bisa menunduk, menerima kenyataan bahwa ia kini adalah seorang duda yang bangkrut dan tak punya apa-apa. Hakim melanjutkan dengan putusan pembagian harta. Mengenai harta, majelis hakim memutuskan bahwa sebagian besar aset yang diklaim oleh penggugat adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh dari hasil kerja keras pribadi sebelum dan selama pernikahan, yang sepenuhnya dilindungi oleh perjanjian pranikah. Tuan Bram tidak mendapatkan sepeser pun dari aset properti Nona Alea, termasuk rumah di Bali dan perusahaan PT Paramarta Properti Nusantara. Bu Ratna, yang tadinya hanya diam, tiba-tiba berdiri. Tapi Yang Mulia, bagaimana dengan biaya hidup anak saya? Bagaimana kami bisa hidup? Hakim menanggapi dengan tenang. Majelis mempertimbangkan kemampuan finansial Tuan Bram dan memutuskan bahwa kewajiban nafkah setelah perceraian ditiadakan, mengingat Nona Alea terbukti memiliki penghasilan dan aset yang jauh melebihi Tuan Bram. Nona Alea bahkan secara sukarela menanggung semua biaya hidup Tuan Bram dan Ibu selama bertahun-tahun tanpa tuntutan kembali. Kami memutuskan tidak ada lagi kewajiban finansial dari Nona Alea kepada Tuan Bram. Bu Ratna jatuh terduduk. Kini, harapan terakhir mereka untuk memeras uang dengan dalih, nafkah mantan istri, pun sirna. Alea telah memutus semua jalur ketergantungan. Setelah sidang ditutup, Bram dan Bu Ratna mencoba mendekati Alea di koridor. "Alea, tunggu," panggil Bram, suaranya lemah dan penuh penyesalan yang terlambat. "Aku mohon, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf karena meremehkan wisudamu, meremehkanmu. Aku mohon, beri aku pekerjaan di perusahaanmu. Aku rela mulai dari bawah, Alea." Alea berbalik. Tatapannya kini bukan lagi dingin, melainkan penuh kelegaan. Ia menatap Bram dan Bu Ratna, yang tampak renta dan menyedihkan. "Penyesalanmu sudah terlambat, Bram," kata Alea, suaranya mantap. "Hari wisuda S2-ku, saat aku mencapai mahkota akademis, kamu dan Ibu mengirim pesan bahwa itu tidak penting. Di saat itu, aku memutuskan untuk mendapatkan mahkota yang sesungguhnya, kebebasanku." Alea memandang Bu Ratna. "Ibu, semua penghinaan yang Ibu ucapkan, semua perbandingan yang Ibu buat, kini berbalik menghantam Ibu. Saya sudah menunjukkan betapa pentingnya saya di kehidupan kalian. Dan kini, saya telah melepaskan kalian." "Kami tahu kami salah, Alea," bisik Bu Ratna, air mata penyesalan yang tulus akhirnya membasahi pipinya. "Kami minta maaf. Kami mohon bantuanmu. Kami tidak punya apa-apa lagi." Alea menggeleng. "Saya sudah membayar semua hutang saya kepada karma. Saya sudah memberikan kalian waktu 5 tahun untuk berubah dan menghargai saya. Tapi kalian memilih untuk menginjak-injak harga diri saya. Sekarang, kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri." Alea berbalik, ditemani Pak Surya dan Vina. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Ia resmi bebas. Bram dan Bu Ratna hanya bisa menatap punggung Alea yang menjauh, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang istri dan menantu, tetapi juga kehilangan satu-satunya kunci menuju kemakmuran dan kehormatan. Vonis pengadilan itu mengakhiri pernikahan mereka, tetapi awal dari penyesalan seumur hidup mereka. 1 tahun berlalu sejak Alea resmi bercerai dari Bram. Kehidupan Alea kini bersinar terang, seperti matahari di atas villa mewahnya di Bali.
Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia menjalani peran ganda sebagai CEO perusahaan properti raksasa, PT Paramarta Properti Nusantara, dan sebagai pengembang visioner yang kini dihormati di tingkat nasional. Rumah Bali senilai 7 miliar itu bukan lagi sekadar aset, melainkan basecamp inspiratif tempat ia bertemu klien-klien global dan merancang masa depannya. Ia telah memenangkan semua hal yang pernah direnggut darinya. Harga diri, kebebasan, dan pengakuan. Vina kini menjadi tangan kanannya di perusahaan, mengelola semua urusan komunikasi dan branding Alea, memastikan kisah inspiratif CEO ini dikenal luas. Suatu sore, Alea sedang berdiri di tepi kolam renang Infinity Villanya di Bali, menikmati sunset. Ia menerima majalah bisnis terbaru yang menempatkan fotonya di sampul, dengan judul, Alea, The 500 Miliar Dollar Queen Who Chose Freedom. Tepat di bawah foto itu, ada kutipan darinya, "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai Anda,